Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana pertemuan tidak sengaja antara Drupadi dengan Arjuna yang saat itu dalam penyabarannya sebagai seorang Brahmana di kuil Dewa Siwa setelah melakukan pemujaan masih menyisakan rasa penasaran di hati sang putri. Sementara itu Bima yang telah selesai mengambil tanah untuk bahan bejana kembali ke penginapannya. Namun tiba-tiba roda gerobak yang dibawanya itu terprosok ke dalam lubang. Pangeran Duryodhana dan rombongannya yang saat itu melintas di sana dengan tujuan pergi ke Kampilia guna mengikuti Sayembara Putri Drupadi menjadi sangat marah karena merasa perjalanannya telah terganggu. Dengan angkuhnya, Duryodhana menyuruh Bima untuk menyingkirkan gerobaknya yang menghalangi jalannya itu. Duryodhana berkata, "Siapa orang yang berani menghalangi jalan kami? Singkirkan gerobak itu. Apa kau tidak punya kekuatan? Makan banyak hanya membesarkan tubuhmu saja, tapi bukan otakmu." Duryodhana tidak mengenali Bima yang saat itu sedang dalam penyamarannya sebagai seorang Brahmana. Duryodhana menyuruh kusir dan pengawalnya untuk membantu menyingkirkan gerobak yang menghalangi perjalanannya itu. Namun usaha mereka gagal karena gerobak itu ditahan oleh Bima. Kesabaran Duryodhana semakin habis hingga dia berniat untuk mengangkat kereta itu sendiri. Raja Anggakarna mencegah Duryodhana dengan menawarkan dirinya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Raja Angga berkata, "Biar aku saja yang membantu dia, teman. Pangeran mahkota dari Hastinapura harus mendorong sebuah gerobak di kota Kampilia. Itu bukanlah hal yang pantas untuk dilakukan." Karna pun lalu menghampiri Bima dan meminta izin untuk membantu mengeluarkan roda gerobaknya yang tengah terperosok ke dalam tanah. Saat Bima dan Karna bersiap untuk mengangkat roda kereta itu, tiba-tiba dihentikan oleh Duryodhana karena ia merasa curiga dengan sosok Brahmana yang ada di hadapannya itu. Ia pun segera menanyakan siapa sebenarnya sang Brahmana tersebut. Duryodhana segera turun dari kereta dan bertanya, "Sepertinya aku mengenalimu. Beritahu aku siapa namamu." Bima sangat kebingungan menjawab pertanyaan tersebut. Namun beruntunglah Arjuna segera datang dengan memanggil nama samaran dari Bima, sehingga membuyarkan kecurigaan dari pangeran mahkota Hastinapura itu. Karna pun meminta Duryodhana untuk segera kembali ke keretanya, sementara dirinya akan membantu sang Brahmana untuk mengangkat roda gerobak yang terperosok itu. Arjuna dan Karna sesaat saling pandang sebelum mereka mengeluarkan roda kereta yang terperosok. Arjuna mengucapkan terima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak atas bantuannya. Baik gerobak ataupun kehidupan, saat rodanya terbenam ke dalam tanah, tidak akan bisa diangkat tanpa bantuan seseorang." Karna pun menimpali, baik gerobak ataupun kehidupan, saat bebannya melewati batasnya, saat itulah rodanya terbenam ke dalam tanah. Karna lalu mengucapkan salam kepada Arjuna dan kembali ke keretanya. Dengan angkuhnya, Duryodhana melemparkan sekantung uang untuk sedekah bagi kedua Brahmana itu. Saat itu juga emosi Bima meledak-ledak dan ingin membalaskan perbuatan Duryodhana, namun segera dihentikan oleh Arjuna. Sedekah itu pun dikembalikan oleh Arjuna sambil berkata, "Maafkan aku, Pangeran. Kami mendapatkan uang dengan bekerja dan membalasnya dengan cinta. Kami tidak menerima sedekah ataupun mengharapkannya." Karna hanya tersenyum mendengar perkataan sang Brahmana yang sangat bijak itu. Perjalanan Duryodhana dan rombongannya pun dilanjutkan menuju ke istana Kampilia. Bima yang masih memendam kemarahannya berusaha ditenangkan oleh Arjuna dan memberinya pengertian bahwa sangat penting bagi Bima untuk bisa menahan rasa emosinya selama masa penyamaran mereka. Sementara itu Drupadi yang telah tiba di istana setelah melakukan pemujaan di kuil Dewa Siwa segera mencari lukisan Pangeran Arjuna yang kemarin dibawakan oleh Malini.
Sri Kandi merasa penasaran dengan sikap adiknya Drupadi. Sang putri lalu menjelaskan bahwa saat dirinya melakukan pemujaan di kuil Dewa Siwa, ia mendapatkan sebuah pertanda akan keberadaan orang yang sedang ia cari. Drupadi berkata, "Saat aku ke kuil Siwa tadi, aku mengalami kejadian yang sangat aneh, Kak. Saat aku melihat seorang Brahmana, aku merasa seperti Dewa Siwa telah memberikan sebuah pertanda bagi diriku." Sementara malam itu, para Pandawa tengah berkumpul untuk membahas pertemuan mereka dengan Duryodhana siang tadi. Arjuna berkata, "Tidak ada yang mengenali kita dalam penyamaran seperti ini. Tapi kalau kemarahan Kak Bima melewati batasnya seperti hari ini, maka seluruh Kampilia akan tahu keberadaan kita." Kakaknya Yudhistira menasihati Bima agar bisa menahan emosinya supaya penyamaran mereka tidak terbongkar. Apalagi Duryodhana kini telah hadir di kota tersebut. Dewi Kunti menyarankan agar mereka segera meninggalkan Kampilia karena besok banyak raja yang akan hadir di acara Sayembara Drupadi yang kemungkinan dapat mengenali penyamaran mereka. Sadewa pun menyela dengan mengatakan bahwa Raja Pancala telah membuat kompetisi yang sangat sulit yang hanya bisa dimenangkan oleh pemanah terbaik di dunia, yaitu Arjuna. Namun Arjuna mengelak dengan mengatakan bahwa Arjuna yang dicari oleh Raja Pancala tersebut telah mati terbakar di Warnabrata. Sementara itu Drupadi yang teringat dengan kata-kata dari Sri Krishna bahwa petunjuk untuk calon suaminya akan ia dapatkan di kuil Dewa Siwa, tiba-tiba teringat dengan sosok Brahmana muda yang sempat ia temui di kuil tersebut. Drupadi pun segera mencocokkan lukisan itu dengan wajah sang Brahmana. Drupadi mengambil tinta hitam untuk memoles lukisan tadi, sehingga lukisan yang awalnya tanpa kumis diisi kumis dan jenggot, sehingga lukisan itu pun mirip dengan wajah sang Brahmana muda. Drupadi pun menyimpulkan bahwa orang yang ia temui di kuil Dewa Siwa adalah Pangeran Arjuna yang tengah menyamar sebagai seorang Brahmana. Nah, apakah penyamaran Pandawa akan terbongkar di hadapan Drupadi? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.